Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui Ark of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini luar biasa karena hari ini kita ada di tanggal 1 November tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan yang baru, hari yang baru karena hari ini adalah hari Senin. Tapi selain itu hari ini spesial karena Ark of Worship Morning Devotion pada pagi hari ini dilaksanakan dari Sumba, dari Waingapu di Kecamatan Melolo. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah gembalanya adalah Gunung Batu Israel, saudara ya. Allahnya ialah Gunung Batu Israel. Nah, kita masih belajar pada seri ucapan perkataan Yakub kepada anak-anaknya. Hari ini kita tiba pada ucapan perkataan Yakub kepada Yusuf. Sekalipun ucapan perkataan Yakub sudah disampaikan kepada cucu-cucunya, tetapi kepada Yusuf secara khusus Yakub menyampaikan ucapan yang khusus. Nah, apa kira-kira ucapan Yakub kepada Yusuf yang khusus itu? Kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya mari teduhkan hati, fokuskan pikiran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami melayani dari Sumba, dari Waingapu, dari Melolo. Dan kiranya sungguh apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi umat-Mu. Demikian juga bagi umat-Mu yang mengikutinya dari rumah, di mana mereka berada, atau bahkan ada yang mengikutinya dari mobil, atau bahkan yang sudah di kantor. Kiranya mereka disertai dan diberkati Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sampai di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Biasanya saya minta tolong saudara Adi untuk membacakan ayat ini. Tetapi karena saudara Adi hari ini off, jadi saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya Gunung Batu Israel. Ini yang menjadi tema kita. Sebab gembalanya Gunung Batu Israel. Oleh Allah Ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow, ucapan ini adalah ucapan yang sangat luar biasa. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat keren. Khusus Yusuf, Yakub bukan hanya menyampaikan nubuatan, bukan hanya menyampaikan ucapan-ucapan kata-kata berkenaan masa depan Yusuf, tetapi Yakub secara khusus mengucapkan kepada Yusuf ucapan berkat yang sangat istimewa. Saudara, memang nampaknya anak yang satu ini mendapat perhatian khusus, mendapat perlakuan yang khusus dari Yakub. Bisa jadi, saudara, karena kelebihan yang dimilikinya. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Tetapi bisa jadi juga karena perwujudan kasih Yakub kepada Rahel. Karena dikatakan bahwa Yakub itu
mengasihi Rahel lebih daripada mengasihi Lea atau istrinya atau gundiknya yang lain. Bisa jadi karena kasihnya kepada Rahel. Oleh karena begitu besarnya kasih Yakub kepada Rahel, maka dia alihkan perhatiannya, kasihnya kepada Yusuf pasca Rahel meninggal. Kita tahu bahwa Rahel meninggal di jalan di Efrata menuju ke Bethlehem. Dan di sanalah Rahel dikuburkan. Untuk menunjukkan perhatian dan kasih kepada Rahel, maka Yakub menunjukkan kasihnya kepada Yusuf. Bisa jadi demikian, saudara. Saudara, apakah ini berarti bahwa Yakub ini membedakan anak-anaknya? Kepada anak yang satu dia perhatikan secara khusus, kepada anak yang lain dia perhatikan perhatian yang lain. Dia membedakan anak-anak Rahel dengan anak-anak Lea. Saudara, kalau kita perhatikan setiap nubuatan yang disampaikan oleh Yakub, sebetulnya kita tidak mendapati bahwa Yakub ini sedang membeda-bedakan anak-anaknya. Dia bedakan anak Rahel dengan anak Lea atau anak Lea dengan anak Bilha, Silva. Tidak juga, saudara. Kita tidak melihat ada indikasi ke sana. Karena kepada mereka toh diucapkan kata-kata yang sangat istimewa, kepada ucapan-ucapan yang berbeda. Tidak nampak Yakub sedang membedakan. Karena pada anak-anak Lea kita membaca bahwa Yakub juga memilih Yehuda untuk menerima nubuatan dan berkat yang luar biasa. Sementara anak-anak Rahel, Yakub memilih Yusuf. Jadi sama, saudara. Dia memperhatikan anak-anak Lea, dia juga memperhatikan anak-anak Rahel. Tetapi mungkin, saudara, mendukung atau pendukung Lea, mungkin termasuk kita yang mendukung Lea, itu merasa tidak puas. Karena kita merasa lebih sayang, lebih memperhatikan, lebih peduli dengan Lea. Sehingga kita merasa bahwa Yakub sedang membedakan anak-anak Lea dengan anak-anak Rahel. Tetapi juga sebaliknya, pendukung Rahel juga mungkin punya pemikiran yang sama. Bahwa Yakub itu lebih memperhatikan anak-anak Lea. Sehingga ada semacam iri hati di dalamnya. Tetapi dalam konteks ini kita bisa merasakan bahwa ada sebagian mungkin pendukung Lea yang merasa tidak puas. Dan mengatakan bahwa Yusuf itu diberikan hak lebih oleh Yakub ayahnya. Karena selain anak-anaknya diadopsi, kita tahu Efraim dan Manasye diadopsi langsung oleh Yakub. Juga kedua anak Yusuf diberkati juga oleh Yakub dengan berkat yang istimewa juga. Sehingga wajar kalau pendukung Lea itu tidak merasa puas dengan apa yang diterima oleh anak-anak Lea dan merasa iri dengan apa yang diterima oleh Yusuf. Namun demikian, saudara, mereka lupa bahwa Yehuda itu juga mendapatkan hak raja. Hak yang istimewa yang tidak diberikan kepada Yusuf. Hak raja ada pada Yehuda. Dan kalau kita melihat sejarah kerajaan Yehuda, maka semua raja-raja di Israel Selatan adalah keturunan dari Yehuda, anak dari Lea, saudara. Jadi, saudara, selama kita melihat bahwa berkat yang dilimpahkan itu berdasarkan besar kecil, oh dia lebih besar, aku lebih kecil, didasarkan untung dan rugi, oh dia lebih untung, saya lebih rugi, atau kita merasa tidak adil, oh orang itu diperlakukan seperti itu, sementara aku diperlakukan seperti ini. Maka selamanya, saudara, kita tidak akan pernah dapat mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, saudara. Selama kita selalu memandang besar kecil, untung rugi, adil tidak adil, maka selamanya kita tidak bisa mensyukuri rahmat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah atas setiap orang, termasuk saudara dan saya. Dia memiliki rencana yang indah atas saudara, tetapi dia juga memiliki rencana yang indah atas hidup saya. Dan pada setiap orang Tuhan menaruhkan mandat ilahi yang berbeda-beda.
tanggung jawab yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saudara, dia berikan kepada kita A, dia berikan kepada yang lain B. Dia berikan kepada yang C seperti ini, dia berikan kepada D yang seperti itu. Dan kita masing-masing, saudara dan saya, itu bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan untuk sebuah tujuan mulia yang sama sebetulnya. Baik yang diberikan 1 talenta, tujuannya juga sama. Yang diberikan 2 talenta juga tujuannya sama. Supaya melaluinya ada tujuan mulia yang bisa diwujudkan, yang bisa dilaksanakan dengan baik, yang kelak di hadapan Tuhan itu memiliki nilai dan penghargaan yang sama. Tidak berarti orang yang diberi tanggung jawab besar, dia punya penghargaan yang berbeda dengan kita. Saudara, tidak, upahnya tetap sama, 1 dinar. Baik yang bekerja dari pagi maupun yang bekerja menjelang sore, upahnya tetap 1 dinar. Dia Allah yang adil, saudara. Nah, coba kita belajar, jangan mengizinkan iri hati menguasai hati kita. Sehingga kita tidak iri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada yang lain. Kita tidak iri atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada yang lain. Masing-masing kita dikasihi Tuhan dan mendapatkan hak istimewa yang sekalipun nampaknya berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Coba saudara perhatikan apa nubuatan dan ucapan berkat yang Yakub sampaikan kepada Yusuf. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang digambarkan dengan gambaran binatang-binatang. Yusuf ini digambarkan seperti apa? Digambarkan seperti pohon buah-buahan yang muda. Digambarkan seperti pohon buah-buahan muda yang hidup pada mata air. Digambarkan pohon buah-buahan muda yang daunnya atau dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ini menggambarkan kepada kita bahwa itulah gambaran kehidupan Yusuf yang sesungguhnya. Kalau yang lain digambarkan seperti singa, seperti keledai yang kuat tulangnya, seperti ular beludak di padang gurun. Bahkan terakhir kita belajar bagaimana seorang digambarkan dengan seperti rusa betina. Iya, Naftali adalah seperti rusa betina, tetapi berkenaan dengan Yusuf, dia digambarkan seperti pohon yang muda, pohon yang ada di mata air, pohon yang dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Inilah gambaran yang sesungguhnya dari Yusuf. Saudara, di mana pohon itu tidak dapat dihambat pertumbuhannya, tetapi terus merambat tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Pohon yang tidak dapat dihambat untuk tidak dapat menghasilkan buah. Dia terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang coba ditebang sejak dia mulai bertumbuh, tetapi tidak ada satupun yang dapat memotong pertumbuhannya. Itulah gambaran Yusuf yang sesungguhnya. Memang sejak masa mudanya, dia punya mimpi, punya impian yang besar, tetapi kakak-kakaknya mencoba untuk menghentikannya, mencoba untuk menghalanginya, tetapi tidak ada satupun orang yang dapat menghalanginya. Mencoba dimasukkan sumur, mencoba dibinasakan, tetapi tetap selamat. Dijual sebagai budak, tetap selamat, survive. Dimasukkan ke dalam penjara, tetap survive. Dan bahkan di kemudian menjadi raja muda, orang kedua di Mesir. Dan melalui tangannya, semua bangsa diberkati oleh Tuhan. Betul tidak? Inilah gambaran real tentang Yusuf. Lihat kiasan yang disampaikan oleh Yakub di ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan begini, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun pemanahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Saudara, lihat gambaran dengan Yakub ini, Yusuf ini maksud saya. Dia dicoba untuk ditahan, tetapi tidak ada yang dapat menahannya, karena tangan murah Tuhan ada di atasnya. Semua terjadi karena pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, gembalanya gunung batu Israel. Yang menggembalakan Yusuf ini bukan biasa-biasa. Yang menggembalakan Yusuf adalah gunung batu Israel. Allah ayahnya Yakub, Allah nenek moyangnya Ishak dan Abraham, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, El Elyon, El Gibor, Almighty God, Allah yang maha
kuasa. Nah saudara, berdasarkan apa yang disampaikan Yakub, maka kita tahu bahwa Yusuf ini adalah sosok pribadi yang dekat dengan Allah. Sosok pribadi yang melekat dengan Sang Pencipta, melekat kepada gembala ayahnya, gembala nenek moyangnya, Allah ayahnya, Allah nenek moyangnya, Abraham dan Ishak, Allah yang maha kuat, pelindung Yakub. Jadi Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub yang dekat dengan Allah. Nah oleh karena itu tidak heran saudara, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak ada satupun yang dapat menghambatnya, merintanginya untuk bertumbuh dan berbuah. Demikianlah Yusuf, karena dia dekat dengan Allah dan bahkan sangat dekat. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itulah realitas yang dialami, dinikmati oleh Yusuf. Semua sumbernya hanya satu, karena Yusuf dekat dengan gunung batu Israel. Gembalanya adalah gunung batu Israel. Saya berdoa, saudara, kalau saudara dan saya merindukan satu anugerah Tuhan, kita tumbuh sekalipun dihambat, kita terus tumbuh sekalipun coba dirintangi, kita bahkan terus berbuah sekalipun ada begitu banyak hal yang mencoba untuk menghalanginya. Itu terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan. Yuk saudara, saya dorong kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan dan firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang pasti akan berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti Yusuf berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Demikianlah kiranya apa yang kita kerjakan akan berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk dekat dengan Tuhan selama kita diberi kesempatan untuk hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, jadi orang-orang yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu, mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, mereka yang bekerja di perusahaan, di kantor, dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Engkau mengurapi kedua tangan mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan buat berhasil. Mereka yang bekerja di bidang jasa, mereka yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, mereka yang bekerja di bidang konstruksi, olahraga, mereka yang bekerja di bidang elektronik, mereka yang bekerja di bidang perbankan, perpajakan, mereka yang bekerja di bidang food and beverage, mereka yang bekerja di bidang kecantikan, kuliner, mereka yang bekerja di bidang-bidang industri, manufaktur, perdagangan, dan usaha-usaha lainnya, sebagai sales, marketing, sebagai CEO, sebagai direksi, sebagai apapun yang Tuhan percayakan. Ketika kami mengerjakannya, disertai dengan gembala gunung batu Israel, maka kami akan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berjuang, bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Pak Sirait, Pak Senan, Pak Rahmat, Ibu Sumarni, memberkati Ibu Muyun, Ibu Camkamfa, Ibu Limanyu, Engkau memberkati Pak Pasaribu, Bu Pasaribu, memberkati Pak Budiman, Engkau memberkati untuk Fitrus, Engkau memberkati juga untuk Daniel, Dani, Pak Effendi, Bu Kim. Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mempercayakan hidup kami, rumah tangga kami, dan masa depan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan Indonesia dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, supaya bangsa ini tetap diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Bebas dari pandemi dan pulih dari persoalan ekonomi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kiranya
anugerah Tuhan beserta dengan kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, AMD pagi hari ini sudah selesai. Saya berdoa, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil apa yang saudara kerjakan. Salam dari kami, dari Kayuri, untuk saudara sekalian. Selamat beraktivitas, you are blessed.